Prospero itu ditanyakan dan berkaitan dengan pembelian berlengkap. Kalau misalnya baru kita masukkan ke Prospero pasti akan ditolak oleh Prospero karena namanya protokol itu di awal nggak di akhir. Jadi sebaiknya di awal itu kita masukkan data ke Prospero terlebih dahulu biar nanti proses dapat nomor kita masukkan manuskrip. Nah kalau misalnya ada perubahan gimana? Baik perubahan itu dari segi konten misalnya, dari segi penambahan autor dan sebagainya nggak masalah. Jadi Prospero ini memungkinkan adanya amandemen atau perubahan atau revisi. Ya, Pak. Misalnya nanti Masalahnya, ada parameter yang berubah, atau mungkin ada suaranya autor nggak yang ada. berubah, nggak masalah. Kalau ada yang Sampun, dokter. saja daripada nanti hanya salah belakangan kan sudah terlalu selesai itu yang nggak bisa dari sana prosedur kecuali kalau bohong ya itu nggak bisa. Nah, kemudian Saya nggak dengar suaranya dokter Seto ya. jadi prosedur ini yang ditanyakan ada 22 fields poin-poin yang ditanyakan ini nggak susah-susah benar. Justru terdengar suaranya backgroundnya dokter Seto. Oke, Ya, mungkin sudah kedengaran suaranya Dokter Gala? amin. Sampun. Belum ya? Udah, dokter Seto, sampun. Ya, Udah. udah. Oke, oke. Iya, maaf, maaf. Mungkin Double saya zoom ya tadi dari di situ. ruangan, lagi di ruangan. Jadi apa kali ini? Jadi tanya apa saja kali ini adalah pertemakan dari divisi kedokteran feto maternal yaitu kehamilan dengan asma yang tentunya kita tahu ini topik yang sangat menarik karena saya yakin semuanya mungkin sudah pernah menghadapi atau menangani pasien dengan kehamilan yang disertai dengan riwayat asma. Jadi dan telah hadir di tengah kita eh, para ahlinya. Jadi yang pertama yaitu dokter-dokter Manggala Pacawardana sebagai spesialis kedokteran feto maternal selaku moderator pada hari ini dan juga dua narasumber yaitu yang pertama Dr. Altika Akbar spesialis obgyn konsultan dokter feto maternal dan juga Dr. Bayu spesialis obgyn. Dan hari ini nanti kita akan diskusi kurang lebih selama 1 jam ke depan untuk nanti bisa mendiskusikan mengenai kami dengan asma. Dan mungkin tadi ada beberapa flyer di awal bagi para peserta mungkin sekaligus untuk mengumumkan bahwa saya nanti kami akan ada tanya apa saja seri yang ke-200. Jadi seri spesial kita tahu bahwasanya ini sudah hampir seri yang ke-200 dan nanti kami akan menghadirkan secara offline tanggal 9 Maret 2025 di Hotel Haris Gupeng Surabaya. Jadi ini tentunya acara yang spesial karena seri ke-200 menghadirkan para ahli di bidangnya, sekaligus juga ada topik khusus, jadi menarik di bidang mediko-legal dan etik. Jadi monggo flyernya saya yakin sudah di-share di masing-masing WA group, bisa ada link atau tautan yang terdapat di file PDF-nya, bisa mendaftarkan di sana, sehingga kita bisa bertemu secara langsung di apa tanya apa saja nanti dengan kedua narasumber dan semua moderatornya. Jadi sekali lagi nanti dan juga mungkin pengumuman nanti di akhir acara ini kali ini ada pengembangan atau penjelasan dari admin dari Pelataran Sehat karena mungkin akan ada beberapa modifikasi atau tata cara yang untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf oleh karena hari ini juga ada acara dari Departemen Obgyn, Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn belum dapat membuka acara. Untuk persingkat waktu kita bisa langsung diskusi mengenai topik tersebut. Kami persilakan kepada dokter-dokter Manggala untuk bisa membuatkan acara. Silakan Dokter Gala. Ya, baik. Terima kasih, dokter Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa ya, hari Rabu jam 10 kita bertemu kembali ya di Tanya Apa Saja. Topik kali ini cukup menarik ya. Memang mungkin walaupun jarang dibahas ya, tapi ini sebenarnya menarik karena banyak sebenarnya kasus kehamilan dengan asma gitu ya. Cuma mungkin karena ada yang santai-santai saja, akhirnya nggak diapa-apakan dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin banyak yang bisa kita lakukan untuk hamil dengan asma dari sisi kita mengkonsulkan, berdiskusi dengan paru dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas bersama-sama ya.
Jadi kali ini ada dua narasumber nih yang rasanya semua sudah kenal ya. Yang pertama Dokter Ilham Aldika Akbar ya, konsultan fitomaternal yang di Rumah Sakit UNER ya. Rasanya sudah kenal semua, publikasinya banyak sekali, ahlinya ahli ini ya dari bidang fitomaternal. Lalu yang kedua ada Dokter Bayu Priangga ya. Ini staf muda fitomaternal, tapi beliau sangat concern di intensive care ya. Jadi mungkin nanti bisa sharing-sharing juga masalah-masalah, mungkin ada kasus yang berat yang hubungannya dengan problem respirasi mungkin ya nantinya ya. Baik, eh, mungkin sebelum kita diskusi ada yang mau dipresentasikan, Dokter Aldi dulu mungkin dok. Nah, mungkin saya Dokter Gala, mungkin saya Ya, sedikit ya, saya monggo. sedikit memberikan intermezzo untuk para Dokter Bayu peserta dulu ya, ya. Dokter Aldi ya, Ya, nggak apa-apa ya, Dok, ya. ini slide-nya jadi satu ini Dokter Gala ya nanti ya. Mungkin nggak terlalu banyak, mungkin kita kembangkan di diskusi ya nanti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior dan sahabat sekalian. Terima kasih sudah hadir untuk tanya apa saja seri atau maternal yang keberapa ini sudah 100 lebih pokoknya ya. Ya, untuk hari ini mungkin kita akan membahas tentang kehamilan dengan asma yang biasanya ini juga jadi dilema atau jadi problematik di daerah, di klinis kita ya biasanya. Ya, untuk introduksi sendiri bahwa astrea bergejala ini adalah penyakit obstruksi jalan nafas yang reversible ya, yang disebabkan karena inflamasi kronis saluran nafas di mana terjadi kontraksi otot pos bronkial, terjadi kongesi vaskular, kemudian mungkin ada edema di daerah mukosa yang menyebabkan saluran nafas tersebut menjadi sempit. Nah, kemudian prevalensinya ini mungkin hampir 4-8% wanita hamil yang saya ambil dari jurnal di dunia ya, dengan stimulus dari paling banyak karena alergen ya, karena peningkatan eosinofil, mast sampai limfosite. Nah, yang perlu dikhawatirkan dari perubahan fisiologi kehamilan yang berhubungan dengan asma ini adalah pada saat ibu hamil itu akan terjadi adaptasi, ya, terutama pada sistem respirasi, adaptasi dari sistem imunologi, dan perubahan hormonal. Dan ketiga adaptasi maternal ini yang menyebabkan pasien wanita yang yang hamil yang dengan asma itu cenderung akan muncul asmanya pada saat hamil, gitu ya. Kemudian untuk dari perubahan dari sistem respirasi sendiri, secara anatomi kita tahu bahwa uterus ini akan semakin membesar ya, akan semakin membesar dan akan mendorong diafragma ke arah kranial yang menyebabkan mungkin bukan volumenya yang berkurang, tetapi dia beradaptasi untuk menjadi nafasnya lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, apabila kita secara fisiologis, mungkin secara gampangnya itu, kalau saya ringkas dari perubahan sistem respirasi, itu sebenarnya semuanya menurun, mulai dari total lung capacity, dari functional residual capacity semua menurun. Tetapi ada dua hal yang meningkat pada sistem respirasi, yaitu yang pertama adalah tidal volume, dan yang kedua adalah minute volume, di mana kedua minute volume ini akan menyebabkan ibu hamil itu menjadi tachypnea, ya, bukan dyspnea. Dalam arti kalau tachypnea itu adalah nafas yang cepat, tapi kalau ada dyspnea itu ada effort untuk bernafas atau kesulitan bernafas. Nah, ini yang menyebabkan kita harus sangat sangat menaruh perhatian pada pasien dengan asma yang sedang hamil. Kemudian ini stadium dari asma sendiri, mungkin kita tahu bahwa kehamilan sendiri menyebabkan respiratory alkalosis yang compensated atau yang fisiologis karena perubahan dari sistem respirasi. Tetapi apabila diimbangi dengan asma, respiratory alkalosis bisa menjadi lebih berat, menjadi lebih buruk seperti itu. Nah, ini beberapa klasifikasi derajat keparahan dari asma. Jadi kita bisa bagi menjadi 4, yaitu yang pertama intermittent, ini yang jarang sebenarnya. Yang kedua adalah persistent, di mana persistent bagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ini bisa dilihat dari symptoms atau dari gejala, dari pasien tersebut sesak nafas pada malam hari atau tidak, menggunakan obat-obatan, dan juga apakah ada limitasi dari aktivitas. Jadi ini pada pasien asma yang datang ke kita, kita harus menanyakan ketiga hal ini, yaitu dari keluhannya, apakah pasien tersebut sering terbangun pada saat malam karena sesak, apa pengobatan terakhirnya, dan yang terakhir apakah sesaknya ini mengganggu aktivitas atau tidak. Nah, ini mungkin penanganan exacerbasi asma akut mungkin hampir sama dengan kebanyakan guideline yang ada tentang asma exacerbasi akut, yaitu untuk penanganan asma sendiri berdasarkan
gejala atau stadium perberatan asma yang dialami oleh pasien tersebut. Apakah pasien tersebut intermittent ataupun persitan ringan, persitan sedang atau persitan berat. Kemudian ini beberapa obat yang sering digunakan bahwa ternyata yang banyak digunakan di masyarakat itu ternyata juga relatif aman ya, mulai dari short acting beta 2 agonis, albuterol, kemudian kortikosteroid juga yang bisa yang digunakan untuk controller itu seperti dexamethasone itu juga relatif aman untuk kehamilan. Nah, ini yang sering paling banyak ditanyakan itu adalah manajemen persalinan. Gimana berdasarkan literatur yang saya baca, apabila ada pasien asma datang ke kita, apabila itu pasien sudah aterem dan hendak untuk melakukan persalinan, yang dilakukan pertama kali adalah kita harus melakukan tes spirometri. Tes spirometri adalah untuk mengukur force expiratory volume atau mungkin dalam 1 detik ya. Jadi karena asma itu cenderungnya dia ekspirasinya yang terlalu yang memanjang, jadi kita menilai FEV atau force expiratory volume dalam 1 detik ini memanjang atau tidak. Dan kita harus melakukannya serial. Kemudian pengobatannya kita harus ditanyakan. Dan ternyata penanganan pasien asma itu tidak semuanya diberikan corticosteroid steroid. Dalam arti ini corticosteroid dalam bentuk controller drugs ya maksud saya. Dan kemudian untuk repening service ternyata oksitosin atau prostaglandin E atau misoprostol itu juga aman untuk kehamilan. Dan ternyata SP itu juga bukan pilihan utama karena kita tahu anestesi lumbal atau mungkin SAP itu dapat menurunkan oksigenasi dan ventilasi per menit yang cenderungnya pada pasien asma itu akan mengalami perburukan. Dan juga regional anestesi dapat dilaporkan dapat menyebabkan bronchospasme dan yang paling ideal adalah epidural anestesi. Dan kita juga harus hati-hati pada penggunaan eh, general anestesi karena general anestesi pada blend. Iya, Prof. Mungkin berikut sampun untuk presentasi singkat saya, mungkin kita kembangkan ke diskusi. Ya, terima kasih, Dokter Gala. Ya, terima kasih Dokter Bayu. Rasanya sudah cukup lengkap ya dari awal sampai penanganannya ya. Dokter Aldi mungkin ada tambahan lagi dok? Ya, terima kasih Dokter Galah. Jadi untuk tas kali ini narasumbernya Dokter Bayu ya. Kebetulan saya itu cuma termasuk penderita asma. Jadi narasumbernya Dokter Bayu. Jadi tambahkan Mas dikit aja Dokter Bayu. yang intermittent ya. Asma ini tadi mungkin belum dibahas ya. Pengaruhnya pada kehamilan apa. Jadi memang asma ini kalau tidak ditangani dengan baik itu meningkatkan risk untuk preterm birth ya. Kita tahu kemudian pertumbuhan bayi yang terhambat dan juga ketika lahir itu risiko untuk hospitalisasi maupun mortalitas pada perinatal itu juga tinggi ya, meningkat kalau kita left tidak dikontrol dengan baik karena ini hubungannya dengan suatu hipoksia ya, hipoksia plasenta maupun kejanin pada akhirnya ya. Tapi kalau dia bisa dikontrol dengan bagus sampai ke periode masuk ke intermittent ya, insya Allah dia akan bisa baik outcome dari ibu maupun janin pasti baik. Dan kita semua sudah tahu bahwa asma ini kan tidak bisa sembuh ya. Asma ini adalah kita mengontrol gejala saja, mengontrol severitas sampai diharapkan sampai minimal tercapai paling bagus tercapai ke fase yang intermittent ya. Kemudian kehamilan itu ternyata eh, 2/3 dari asmanya akan karena kehamilannya akan memperbaiki apa namanya gejalanya berkurang. Tapi sepertiga itu dalam perburukan gejala. Nah, itu yang harus kita antisipasi ya. Dan ternyata kalau kita baca-baca guideline-nya asma itu pada kehamilan ternyata terapinya ruwet ya, Dokter Bayu ya. Cukup rumit ya terapinya. Kita Ya, Dok. perlu kolaborasi dengan apa paru. Tapi prinsip yang penting di sini bahwa yang diutamakan adalah inhalasi ya. Terapi inhalasi diutamakan dibandingkan terapi oral. Itu yang mungkin yang prinsip penting yang harus kita ingat-ingat. Mungkin sementara itu dulu Dokter Galang. Ya, ya. Baik, terima kasih Dokter Aldi. Jadi saya mengundang semua partisipan ya yang ikut di acara Tanya Apa Saja ini, monggo kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom Q&A. Bahkan kalau mau tanya langsung juga boleh nih, kayaknya bisa nih ya. Kalau mau tanya langsung silakan angkat tangan ya. Ini kita langsung masuk ke Q&A aja ya. Jadi ada penanya-penanyanya tetap sama nih ya. Penanya paling paling sering ya. Mungkin harus dapat penghargaan nih di tas nomor 200 nanti harus dapat penghargaan ini ya.
Baik, pertanyaan pertama, selamat pagi. Mohon izin bertanya, kalau ada pasien infartu, tiba-tiba serangan asma tuh, apakah masih bisa diberikan terapi untuk asmanya? Lalu untuk persalinannya, apakah masih boleh diinduksi atau mutlak harus seksio gitu ya? Mungkin siapa yang mau Ya, menjawab? Terbaik mungkin dulu. saya dulu nanti mungkin Dr. Aldi yang akan menambahkan, Tiba-tiba serangan yang gitu ya. mengkonfirmasi nanti Dr. Aldi. Jadi mungkin gini, jadi untuk penanganan asma sendiri pada kehamilan itu didasarkan pada derajat keparahannya dulu ya. Jadi apabila pasien tersebut intermittent atau jarang-jarang itu eh, ternyata ternyata pada saat during labor atau selama persalinan itu kan jumlah kortisol di dalam tubuh akan meningkat dan dikatakan pada jurnal pada saya baca jurnal itu bahwa ternyata tidak ada efeknya antara infartu atau persalinan itu dengan serangan asma karena eh, peran dari kortisol tadi. Nah, tapi apabila pasien tersebut terjadi serangan asma saat persalinan itu mungkin kita harus menangani asmanya dulu ya. Kita bisa mungkin short acting beta agonis dulu untuk relievernya pasiennya tersebut untuk mencegah terjadinya keadaan emergensi. Kemudian apabila pasien tersebut stabil, kita baru bisa melakukan tindakan obstetrik selanjutnya. Baik itu kita harus melihat dari sisi maternal atau fetalnya seperti itu, Dok. Ya, ya, ya. Kira-kira persainannya gimana, Dokter Bayu? Udah membaik nih? Masih boleh Udah di apa di seksio gitu? sebetulnya kalau apabila kita lihat dulu dari ya maksudnya apabila pasien itu ternyata ternyata serangannya dalam kategori asma derajat berat yang dalam serangannya maksudnya dalam derajat berat yang persisten terpaksa kita juga harus mempersingkat waktu persalinannya. Nah, menurut saya. Jadi kita harus mempersingkat waktu persalinannya. Nah, apabila kita memprediksi bahwa persalinan masih berlangsung masih lama, mungkin kita bisa fokuskan untuk operasi untuk keadaan maternal maupun fetal. Karena kita tahu bahwa asma itu juga akan meningkatkan resiko fetal hipoksia itu juga. Dan infartu ini adalah salah satu penyebab tertinggi fetal hipoksia durante persalinan pada saat kehamilan seperti itu. Ya, ya. Baik. Dokter Aldi mungkin ada tambahan lagi, Dok? Iya, saya setuju dengan dokter dokter Bayu ya. Jadi memang saat ini untuk terapi asma itu kan harus selalu kombinasi ya. Kombinasi antara beta agonis ya, short acting atau long acting dengan inhalasi steroid sebenarnya itu kuncinya ya. Nah, pada kasus-kasus yang akut kita setuju dokter Bayu kita berikan dulu short acting sama inhalasi kortikosteroid dengan formoterol ya sama mungkin kita kalau berat sekali bisa injeksi steroidnya injeksi atau oral ya. Nanti dilihat responnya apakah dia good respon, eh, incomplete atau complete respon atau poor respon bahkan dia apa tidak ada respon sama sekali. Nah, kalau misalnya dia tidak ada respon sama sekali dengan saturasi oksigen yang kurang baik ya, nah itu mungkin atau dia masuk ke status asmatikus ya kita mungkin pertimbangan SC bisa diterima ya dokter Gala ya. Tapi kalau dia responnya bagus, bisa incomplete ya kita bisa lanjutkan perawatan dulu, bisa kita lanjutkan pervaginam. Jadi bukan indikasi serangan asma mengharuskan kita harus SC enggak juga gitu. Ya. Tergantung responnya. Gitu. Jadi sama seperti prinsip emergency ya, kita masalahnya ada di airway breathing ya, airway breathingnya kita perbaiki dulu ya. Jadi kalau misalnya sudah baik ya kita bisa lanjutkan fokus ke obstetriknya ya, selama masalah obstetriknya nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa baik ya, ujung-ujungnya backup anestesi ya, ujung-ujungnya seksio gitu ya. Kalau misalnya memang breathingnya nggak tertangani dengan baik ya. Jadi, matur nuwun. Kita lanjut yang kedua, masih dengan penanya yang sama ini ya. Nah, ini mungkin ini orang yang di daerah nih ya, cari dokter paru susah. Rumah sakit tipe D gitu kan adanya penyakit dalam gitu ya. Mungkin mungkin cari dokter paru susah, nggak ada dokter paru. Kira-kira kalau dari Opjin kita bisa ngasih apa ini kalau kalau serangan asma gitu ya? Bisa ngasih apa dulu? Terus yang kedua, ada nggak obat-obat di bidang kita yang memicu asma ya? Tadi kalau dokter Bayu presentasi boleh semua ya prostaglandin, oksitosin ya. Mungkin ada obat lain yang bisa memicu asma mungkin. Ya, Monggo, Dok. mungkin ya yang pertama mungkin apabila kita ada pasien asma dengan infarksi di puskesmas ya. Mungkin kalau di puskesmas itu mungkin adanya salbutamol ataupun kortikosteroid dengan dexamethasone ataupun mungkin aminophilin itu pun juga juga mungkin ada atau enggak ya juga karena obat emergency itu bisa kita berikan. Jadi short beta 2 agonis itu bisa kita berikan untuk relievernya dulu. Kemudian apabila pasien tersebut memang ada persisten derajat sedang atau berat ya kita harus memberikan controller juga kemudian. Dan yang kedua obat dari Opjin untuk memicu serangan asma sebenarnya kalau saya baca prostaglandin E itu
aman, insya Allah aman untuk kehamilan. Tapi ada saya baca untuk yang prostaglandin F, semacam karbopros atau hemabat itu dia bisa memicu, menginduksi adanya asma. Itu yang spesifik terhadap opsin ya. Terus yang kedua Untungnya nggak ada apabila di sini. ya dok, Karbopros itu belum eh, ada di sini ya. belum ada Belum rutin. ya betul dok. Karena itu belum ada di sini, jadi kita mungkin bisa bisa menyampingkan obat itu ya. Cuman kita harus tahu bahwa asma ini kan dia cenderungnya ke arah alergen ya, ke arah alergen. Jadi kita harus mengeksplor obat-obat apa yang memang yang sangat sensitif terhadap pasien tersebut seperti itu. Yang paling sering kan biasanya antibiotik ya, paling sering antibiotik ataupun mungkin anti nyeri itu yang menyebabkan biasanya serang asma. Dan kita harus lebih banyak mengeksplor tentang riwayat penyakit pasien tersebut menurut saya. Ya, ya, terima kasih Dokter Bayu. Dokter Aldi mungkin ada tambahan dok? Boleh, mungkin saya share untuk biar lebih jelas Bapak untuk Pak Pak Arya, teman saya nih, teman saya Pak Arya. Mungkin ini beberapa pilihan ya. Banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan ya. Nah, yang utama memang SABA ya, short acting beta agonis ini yang pilihan utama dan memang apa biasanya itu bentuknya dalam bentuk itu apa inhalasi atau yang MDI. MDI itu kayak apa ya? Kayak di Oke. dihirup gitu ya dengan dosis tertentu. Powder dok. Powder ya dia itu dalam dosis tertentu. Nah, memang ini mungkin kalau di puskesmas agak susah, tapi yang ada di lapangan mungkin ya ini injeksi beta agonis injeksi, epinefrin, terbutalin mungkin ada ya. Kemudian obat-obatan steroid ya. Kalau gejala exacerbasi akut kita bisa berikan steroid, prednison, methylprednisolon atau prednisolon. Ini untuk yang fase akut. Tapi memang sekarang kecenderungannya untuk orang-orang asma itu diberikan selalu controller ya, harus selalu dengan controller. Biasanya kalau kita ke paru kita akan diberikan controller. Nah, salah satu yang paling maaf ya, share, paling banyak dipakai itu saat ini itu adalah ini. Oh, ini saya muncul ya. Budesonid dengan formoterol. Mungkin kalau saya boleh sebut apa namanya? Namanya itu Symbicort ya. Nah, itu mungkin yang sekarang hampir semua apa, dokter paru memberikan terapinya itu untuk controller dan itu efeknya sangat bagus untuk mengurangi eh, frekuensi serangan ya. Ini jadi untuk kontrol. Jadi tetap untuk asma ini tidak bisa hanya pengobatan jangka pendek. Kita harus tetap memberikan controller sehingga mengurangi dia risiko untuk eh, kekambuhannya. Mungkin itu dokter Gala. Ya, ya, matur nuwun Dokter Aldi. Satu lagi, sorry. Satu lagi dokter Gala. Obat-obatan tadi jangan lupa dokter Bayu ya Pak. Eh Metylergometrin hati-hati. Metylergometrin juga risiko Oh ya, betul, betul dok. risiko apa bronkospasme dan juga NSAID hati-hati. NSAID kalau di trimester 3 selain apa kejanin juga ternyata untuk orang asma juga kurang bagus ya. Oke. Ya, Gitu ya. Mas. Pada prinsipnya asma ya alergi ya. Jadi mungkin harus hati-hati obat-obat apa aja yang dia sensitif gitu ya. Kebetulan soalnya teman tidur saya juga asma gitu ya. Jadi paham-paham dikit gitu ya. Dan saya setuju. Eh, kalau saya sih usahakan kalau bisa terakses dokter paru kita konsulkan ke dokter paru ya. Karena kadang-kadang orang asma itu nggak minum controller. Dia cuma cuma ngasih obat kalau serangan ya. Padahal asma itu penyakit kronis dan itu ketika kita kena serangan berulang maka inflamasi kronisnya terjadi sehingga parunya itu apa namanya bronkusnya semakin menyempit gitu ya kalau 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 dibilangin dokter paru ya katanya ya jadi penting sekali peran dari controller yang disampaikan dokter Aldi ya jadi baiknya kalau kita di tempat yang siap gitu ya semuanya ada gitu ya kita konsulkan aja ke paru untuk melihat status asmanya mungkin gitu ya dokter Aldi ya supaya supaya lebih pas ya 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 baik. Berikutnya ke Dokter Indi nih, mumpung masih dalam perut, apakah ada cara untuk mencegah supaya asmanya nggak menurun? Wah, ini nggak menurun, mengurangi angka kejadian asma pada bayinya. Ini kalau di TikTok ini paling sering dikasih probiotik ini untuk mencegah alergi. Ini pasti banyak pasien yang tanya. Mungkin mungkin ada masukan, Dokter Bayu, Dokter Aldi. Ya, ya, memang untuk masalah asma ini ada banyak multifaktorial ya, Dokter Gala ya. Jadi kalau saya baca sendiri, di situ bukan hanya genetik susceptibility atau kerentanan dari genetik, tetapi juga ada environmental. Termasuk juga benar jadi gut microbiota. Dan kita tahu di trachea atau di saluran nafas itu juga ada mikrobiota juga. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kejadian asma. Nah, apakah untuk apakah planning apa ataukah rencana yang dapat mengurangi kejadian asma ke bayinya sementara ini masih belum ada guideline yang menjelaskan ya. Cuman kalau dari patofisiologi yang terjadi mungkin kita bisa menangani baik itu dari sisi genetik ataupun dari sisi mikrobiota juga masih bisa.
Mungkin dokter Ya, dokter Aldi mungkin ada experience mungkin dok. Cukup sih, saya kok belum pernah membaca juga ya bagaimana yang evidence base-nya untuk mencegah ke anak itu belum belum ya. belum sampai ke sana. Sementara cukup terus kalau. Alhamdulillah anak saya ya nggak ada yang asma gitu ya. Cuma alergi dalam bentuk yang lain gitu ya. Biasanya modelnya kayak gitu ya, Dokter Aldi ya. Jadi Iya iya. lalu menurunnya itu asma, kadang-kadang bisa jadi alergi dalam bentuk yang lain. Itu juga perlu kita kita konseling kali ya ke pasien ya. Baik, berikutnya Dokter Satrio Pamungkas ini ya. Jadi izin bertanya, ada pasien riwayat asma sering kambuh selama kehamilan. Nah, dia sudah mikirkan nih, kira-kira terminasi kehamilannya usia hamil berapa, mode of delivery-nya seperti apa sebaiknya ya. Jadi misalnya pasien ini sekarang G1, 36-37 minggu. Jadi kira-kira gimana mungkin? Mungkin sudah dijelaskan, tapi mungkin perlu, kalau kasus tertentu kita approach-nya seperti apa mungkin. Monggo silakan, Dokter Bayu dulu. Oh iya iya. Terima kasih dokter Gala. Memang asma itu bukan indikasi mutlak untuk dilakukan terminasi kehamilan ya, tapi kita harus perhatian bahwa pasien asma ini bisa cenderung fetal tersebut apa bayi tersebut mengalami hipoksia gitu ya. Kita harus tahu tuh. Jadi apabila pasien tersebut ternyata asma derajat ringan ataupun mungkin dia intermittent, mungkin kita bisa 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 apa namanya manajemen pasien tersebut sampai dengan aterm juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada usia kehamilan khusus yang menjelaskan bahwa pasien dengan asma itu harus dilakukan usia tertentu. Yang pertama. Yang kedua, untuk mode of delivery-nya sendiri memang sesuai disesuaikan dengan indikasi obstetri ya. Jadi tidak ada literatur yang menjelaskan secara jelas bahwa harus operasi atau harus enggak. Tapi memang semuanya preferable ke vaginal delivery dulu sebenarnya itu. Ya, Dokter Aldi mungkin dok, ada tambahan? Eh, untuk terminasinya ya mungkin sama ya, tergantung sudah tergantung kasusnya ya. Ada tidaknya komplikasi ya. Jadi komplikasinya apakah terutama ya IGR ya, apakah ada IGR. Nah, kalau misalnya ada IGR mungkin ada pertimbangan untuk lebih maju ya di fase aterm ya, kita 37 minggu. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah apa-apa ya kita bisa menunggu aterm mungkin sampai 40 atau sampai 41 sekarang ya, kalau di di kebijakan sekarang ya sekitar menunggu sampai full term lah 39 ke atas. Tapi itu bukan indikasi untuk kita majukan, kita terminasi karena ada asma enggak. Kita bisa menunggu sampai sampai saat term mungkin. Gitu. Mungkin gitu dokter kalau. Matur nuwun, Dokter Aldi. Makasih. Jadi memang lagi-lagi lihat kasusnya case by case ya. Jadi nggak bisa kita samakan gitu ya. Pada prinsipnya mungkin sama kayak pertanyaan pertama tadi ya. Ketika memang tidak terregulasi dan lain sebagainya, kadang-kadang ya pilihan lebih cepat dengan sesar gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya semuanya bisa distabilisasi, idealnya ya nunggu cukup bulan sepervagina mungkin, sepervagina mungkin ya. Kalau sesar semua nanti Dokter Rozi yang senang pasiennya banyak akreta nanti ya. Baik, berikutnya Dokter Purwa Santosa nih ya. Bila kita tahu sebelum hamil sudah menderita asma dan sedang hamil trimester 1, modalitas pemeriksaan dasar dan terapi dasar yang wajib dilakukan apa? Nah, ini mungkin sudah dipresentasikan ya, mungkin bisa dijelaskan lagi Dokter Bayu mungkin dok. Ya, spirometri yang pertama ya. Yang pertama spirometri. Jadi untuk menilai derajat keparahan dari asma itu. Tapi yang biasanya melakukan spirometri kan dokter paru ya. Jadi kita biasanya nggak melakukan itu dan tidak mungkin melakukan sebenarnya. Jadi apabila kita menerima pasien dengan asma trimester 1, memang paling baik kita konsultasi ke dokter paru. Tapi sebagai opsi kita juga harus bisa edukasi pasien tersebut kan ya. Jadi untuk menilai derajat asma seperti apa, jadi kita harus tahu sign and symptomnya. Ya, jadi frekuensi dia serangan berapa kali, obat terakhir apa yang dia konsumsi, kemudian apakah dia sering terbangun dengan karena sesak. Kemudian untuk pemeriksaan fisik untuk objektifnya kita bisa perlu spirometri itu menilai force expirasi volumenya dia. Ya, ya, ya. Baik. Jadi idealnya memang dikonsulkan ke paru ya. Moga-moga parunya mau mengerjakan spirometri ya. Kadang-kadang ya parunya ya nggak kerjakan spirometri juga. Tapi minimal dari tas ini kita tahu lah, oh harusnya seperti ini. Dan konseling ke pasien itu penting ya, karena kadang-kadang pasien nggak ngikuti pengobatannya karena takut gitu ya justru ya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa lebih baik diobatin daripada daripada malah terjadi kekambuhan gitu ya mungkin ya. Dokter Aldi mungkin ada tambahan dok? Ya, setuju. Jadi yang pertama
Dokter Purwa ya menentukan dulu severitas pasiennya sih sebenarnya, severitas asmanya ya. Yang lebih tahu ya mungkin ke paru yang lebih lebih familiar ya. Nanti dilakukan pemeriksaan fisik yang setuju Dokter Bayu. Yang utama kalau di penentuan severitas kan dari apa namanya spirometri itu, apa force expiratory volumenya berapa itu nanti dari di situ bisa kelihatan ya. Dan terapinya menyesuaikan itu dok, menyesuaikan severitasnya dok. Nah, apakah dia perlu? Tadi mungkin Dokter Bayu ada slide-nya ya untuk untuk step yang Oh, ada. intermittent itu menggunakan apa, yang step yang Hmm. persisten Saya ringan share menggunakan ulang apa ya. itu Ya, ada ya itu ini ya. dia. Mungkin ini saya ambilnya dari Williams nih. Masih Pak Williams Benar. ya. Jadi Nah, terapi dari ini exacerbasi asma eh, sendiri berdasarkan dari derajat keparahan dari asma sendiri ya. ya betul ya. Mungkin guideline kalian juga sebenarnya saya baca semua sebenarnya hampir sama semua, cuman groupingnya aja yang berbeda. Benar itu. Bisa dibicarakan Dokter Bayu. Oh, Saya sebentar. Jadi ini ICS ini inhalasi kortikosteroid ya, Dok. LAB Ya, ini long acting beta agonis ya. Jadi sebenarnya kuncinya cuma dua ini ya Dokter Bayu ya. Kuncinya cuma inhalasi kortikosteroid dengan beta agonis yang long acting sebenarnya itu ya. Jadi betul. ini yang harus dikonsumsi terus. Nanti ada obat tambahan. Obat tambahan itu hanya untuk ketika serangan exacerbasi akut. Tapi yang lebih penting sebenarnya ini untuk menjaga supaya dia tidak mudah kumat, mudah serangan ya. Seperti itu. Betul. Mungkin untuk obat asma itu biasanya dibagi menjadi dua ya. Jadi ada reliever, ada controller ya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya dia pasien tersebut asma dengan sudah menggunakan controller, wah kita harus aware wah pasien ini jangan-jangan sudah derajat asmanya sering sepertinya. Tapi apabila ada pasien asma ternyata dia oh enggak dok saya cuma pakai yang obat semprotan aja kalau sesak. Biasanya itu lebih ringan biasanya. Gitu. Ya, baik, matur nuwun, matur nuwun. Ini daripada ngelihat jurnal di screenshot aja nanti ditaruh dipraktekkan gitu ya, buat ngapalin gitu ya. Anu, Dokter Bayu, Dokter Gala tadi kan bilang ya, masalahnya itu banyak yang tidak diberikan terapi long acting gitu loh masalahnya. Jadi Betul, betul ya. cuma diberikan terapi simptomatik, jadi nggak bisa Simptomatik. dikatakan orang ini cuma pakai Betul. apa ya, pentol inhaler belum tentu karena padahal sebenarnya dia butuh Mm, gitu loh. Itu harus dilihat dari simptomnya sama pemeriksaan spirometrinya. Gitu ya Dokter Gala ya betul, tadi. betul, betul. Tapi Dari derajat rasanya keparahan. ya, mulai ada perubahan paradigma ya. Dokter paru semua rasanya aware masalah ini, Dokter Aldi. Mungkin dulu memang berbeda-beda gitu ya, jarang ngasih long acting. Kayak kita mungkin perlu perlu ya perlu anu lah. Kalau perlu kita yang nanyain. Nanti tanyain ya, perlu anu obat yang anu apa namanya controller apa enggak gitu ya. Karena kita sudah tahu duluan kan ya sekarang di sini ya. Jadi biar biar mereka juga lebih aktif bertanya ke dokter parunya ketika dikonsulin ya. Mungkin seperti itu. Ya. Sebenarnya hampir semua asma itu perlu controller ya. Cuma hanya intermittent aja yang nggak perlu ya Dokter Bayu ya. Ya, Intermittent betul itu dok. yang sekali serangannya, Jarang nggak sekali dok. sampai dua kali dalam seminggu ya, benar ya. Yang lainnya harus pakai sebenarnya harus pakai dokter Ella. Oke. Jadi, Ya, mungkin harus minta ya. ya, ya. Nggih, matur nuwun. Kita lanjut ke Dokter Erika. Ini pertanyaan penting ya. Jadi tadi kita ngomong ibunya, sekarang kita ngomong bayinya ini ya. Jadi tadi disebutkan kalau asma menyebabkan hipoksia kronis ya. Saya juga pernah dengar bahkan ya karena mungkin yang pakai steroid lebih sering, kadang-kadang bayinya juga relatif kecil gitu ya. Jadi mungkin mungkin kira-kira apa yang harus kita lakukan, kita monitor ini ya pada pada kehamilan yang dengan asma gitu ya. Dokter Aldi dulu mungkin dok. Oh, dok. Ya, ya. Ya, terima kasih dokter Ella. Jadi bagus sekali dokter Erika pertanyaannya. Jadi hipoksia ini harus hati-hati kita ya. Hipoksia pada kehamilan itu nggak bisa diremehkan. Apalagi kalau terjadi di awal-awal trimester 1 ketika organogenesis dan plasentasi. Nah, itu bisa ke Great Obstetric Syndrome nanti ya. Great Obstetric Syndrome jadi mulai preeklamsi, preterm birth, ya, abrupsio plasenta dan lain sebagainya, keguguran dan sebagainya. Jadi di awal seperti itu. Jadi di trimester 1 yang harus kita perhatikan hal-hal seperti itu. Kemudian di trimester kedua yang lebih sering adalah IGR ya. Jadi kita harus pantau kondisi pertumbuhan janinnya dengan baik ya. Jadi yang diperhatikan growth-nya ini bagus apa enggak. Nah, mungkin eh, beberapa tips ya untuk teman-teman objin ya. Ketika memeriksa di USG itu tolong ya mungkin ini sebagian besar sudah ngerjakan tapi ada yang belum juga dimasukkan apa nomor RM dan namanya itu. Jadi tiap kali pasien itu periksa lagi itu kita akan bisa dapat growth-nya ya. Kadang itu cuma apa tidak dimasukkan gitu loh. Jadi kita tidak bisa melihat growth-nya ini apakah sesuai dengan kurva atau enggak. Nggak bisa kita monitor pertumbuhannya. Nah, mungkin itu anu dokter Ella. Tambahan aja. Oke. Pastikan usia hamil ya dok ya. Hari pertama, hari terakhir atau Ya anunya betul. juga di gitu ya.
Ya, ini penting ya karena memang asma saya nggak tahu, memang beberapa laporan mengatakan relatif kecil bayinya ya, nggak selalu IGR tapi relatif kecil sehingga kita harus sensitif gitu ya, apalagi pasien pasti akan bertanya-tanya masalah ini ya. Dokter Bayu mungkin ada tambahan dok? Ya, ya, untuk masalah ya mungkin memang kalau kita ngomong kehamilan kita harus mikir maternal dan fetalnya. Jadi ada harus ada risk and benefitnya juga ya. Jadi apabila ada pasien tersebut dengan asma derajat berat, jadi kita sudah awal KE sudah tahu kalau pasiennya juga cenderung akan terjadi hipoksia ya. Nah, dari itu mungkin kita sudah bisa harus KE pasiennya tersebut sejak awal bahwa nanti untuk fetal well-being itu kita harus monitor lebih bagus seperti itu ya. Mungkin itu ya. Ya, baik Ya. Mat. Mungkin kita kembali lagi ke Dokter Purwa ini. Ini ada apa namanya jadi tadi kan menanyakan modalitas pemeriksaan objin pemeriksaan pada awal-awal apa saja gitu ya. Kita jawab untuk apa namanya masalah ibunya ya harus konsul ke paru. Nah, ini mungkin modalitas pemeriksaan objin apa saja gitu yang perlu dilakukan pada asma. Apakah ada cek-cek khusus kah atau apa gitu ya mungkin. Dokter Aldi mungkin ada dok? Oke. Oh, kalau setahu saya sama Dokter Purwa, sama, nggak ada yang khusus ya. Nah, cuman kita harus lebih aware aja tadi potensi IGR, potensi preeklamsi, potensi apa namanya prematur itu yang harus. Tapi tidak ada yang khusus tahu saya untuk ANC-nya dok. Oke, itu Dokter Gala. Ya. Dokter Bayu mungkin dok? Ya, mungkin kalau dari ya mungkin saya yang bersama dengan Dokter Aldi yang mungkin menambahi untuk melihat kejahteraan janinnya itu mungkin lebih bagus lagi ya. Mungkin itu yang perlu 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 kita perhatian khusus di situ ya. Ya. Dokter Gala hilang sinyal. Ya. Maaf, sinyalnya agak jelek nih kayaknya. Nah ini Dokter Purwa ini nih, apa namanya, angkat tangan nih. Monggo dok, mungkin masih ada yang belum belum dok, belum jelas dok. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung, bisa nggak ya dari admin? Oke, sakit dokter. Ya, Mohon monggo. di unmute untuk dokter Purwang. Oh, Mungkin Dokter bisa. Purwa. Dokter Purwa, monggo dok. Ji, sampun, monggo. Terima kasih, terima kasih. Salam hormat untuk para guru-guru ini. Maksud saya tadi begitu. Jadi pertanyaan saya itu kan kita sering nih, apalagi di daerah seperti saya yang mungkin dokter parunya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi kadang-kadang di rumah sakit kecil nggak ada dokter paru. Pada waktu kita menyadari bahwa orang sudah hamil dan asma, kemudian modalitas dasar awal kan biasanya datang dengan kehamilan yang masih muda ya trimester 1 gitu. Adakah seperti misalnya itu kan ada apa ya ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang bisa dipakai untuk memantau secara spesifik gitu lah atau tidak mengarang. Itu yang pertama tadi dari jawab Dokter Adi saya kira saya bisa mengerti. Yang kedua ini eh, kan asma itu hipoksia yang kita takutkan ya kekurangan oksigen pada bayi. Adakah relasi pada asma ini, kondisi dari asma ini terjadinya preeklamsi? Itu adakah data korelasi antara orang-orang yang asma hamil terjadi preeklamsi dan juga salah satunya adalah adanya hipoksi. Terima kasih. Ya, baik, matur nuwun. Rasanya yang pertanyaan pertama tadi sudah dijawab tadi ya oleh Dokter Aldi ya. Jadi ya kalau nggak ada modalitas pemeriksaan tambahan, adanya modalitas anamnesis ya. Nanti mungkin bisa ngelihat anamnesisnya itu ya. Ini sesaknya berapa kali kumatnya, ini berapa kali kumatnya itu kita bisa, misalnya nggak ada dokter paru ya minimal kita bisa bantu untuk itu ya kalinya, untuk mengklasifikasikan asmanya ya. Terus yang kedua ini menarik ini Dokter Aldi ini ahlinya preeklamsi ini ya. Jadi apa namanya hipoksia plasenta ini ya. Apakah terjadi juga hipoksia plasenta sehingga gampang preeklamsi? Bagaimana Dokter Aldi? Oke, terima kasih Dokter Purwa. Apa pertanyaan-pertanyaan sangat menarik dan sangat sangat susah. Jadi memang betul dok jadi menarik hubungan antara preeklamsi dengan asma itu menarik bahwa asma sendiri memang terbukti meningkatkan risiko preeklamsi dok, meskipun tidak tinggi ya.
terbukti karena proses hipoksia kronisnya tadi, terutama terjadi di awal kehamilan. Tetapi yang menarik bahwa ketika seorang wanita itu preeklamsi, ternyata diteliti anak-anak keturunannya atau anaknya itu juga berisiko nanti jadi asma. Jadi lucu ya. Jadi seseorang ibu hamil yang preeklamsi, anaknya itu risiko asmanya meningkat. Nah, sedangkan seorang yang asma, risiko preeklamsinya meningkat. Jadi ini seperti lingkaran yang berputar terus ya. Jadi begitu dah. Kalau penjelasannya secara patogenesis ya karena hipoksia plasenta tadi di awal, hipoksia kronis di awal-awal kehamilan ya. Ya mungkin gitu dokter Kala. Ya, saya dokter Bayu mungkin. Mungkin nggak belum masuk screening preeklamsi ya, positif ya dok ya. Belum ada ya rasanya ya, asma Ya, ya. belum ya. Karena apa? Risk faktor yang lemah sebenarnya, nggak terlalu kuatnya. Dokter Bayu mungkin ada mandok. Iya, iya, mungkin patofisiologinya juga masih masih unknown ya sebenarnya kalau dari asma ke preeklamsia atau preeklamsia ke asma. Cuman memang hipoksia ini yang underlying disease-nya dari kedua disease tersebut ya mungkin dok ya. Gitu. Ya, takutnya nanti setiap asma langsung dikasih aspirat gitu ya. Ternyata alergi aspirat malah asmanya kambuh gitu ya. Ya, jadi hati-hati sekali. Masih belum, tapi memang korelasi itu rasanya ya kalau preeklamsi itu kan disease of theory ya dok ya. Jadi mungkin mungkin masih banyak yang perlu kita explore ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana induksi dengan misoprostol? Ini saya juga bingung ya. Induksi ini biasanya dengan oksitosin, misoprostol untuk ripening ya. Mungkin ada masukan induksi dengan misoprostol itu nggak sengaja lahir biasanya ya, dikasih misoprostol nggak sengaja lahir gitu ya. Mungkin maksudnya mungkin ada kontraindikasi mungkin apa namanya penggunaan misoprostol dan oksitosin mungkin bisa dijelaskan Dokter Bayu, mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin dok. Ya, ya. Kalau yang literatur saya baca systematic review di daerah katanya di dunia itu oksitosin dan prostaglandin tipe E itu aman untuk induksi maupun untuk ripening gitu ya. Tetapi kalau prostaglandinnya tipe F yang seperti saya sebutkan tadi kayak seperti carbopros atau hemobat mungkin nggak ada di sini ya. Itu yang cenderungnya dia mengindus asma. Jadi nggak ada masalah ya Dokter Bayu ya. Nggak ada masalah. Kan kalau HPP ya senjatanya ini ya, tadi Dokter Aldi men-stressing Betul. metylergometrin gitu ya. Jadi oksitosin sama misoprostol aja mungkin senjata kita kalau asma ya dengan asam tranexamat mungkin ya. Dokter Aldi mungkin ada tambahan dok? Eh, nggak ada sih dokter Kala, udah sesuai terbaik tadi. Ya, methylgometrin ya yang diingat-ingat untuk hati-hati pemberian methylgometrin. Oke, baik. Oke, berikutnya ini mungkin sekalian nih ya, sekalian masalah persalinan ya, Dokter Haria lagi nih. Apakah harus dipercepat nih kala duanya nih? Gimana Ya, Dokter Baik? mungkin kalau saya sendiri untuk percepat kala dua kan juga harus ada indikasinya. Ya. Percepat kala dua itu adalah untuk mempercepat persalinan atau mungkin memang ibu tidak diperkenankan untuk mengejan seperti itu ya. Tetapi pada pasien asma ini sebenarnya tidak ada metabolic disease yang melarang untuk mengejan karena memang asma ini sendiri memang karena obstruksi jalan nafasnya aja gitu ya. Tetapi apabila terjadi emergency cases waktu pasien tersebut infarkt kala 2, ya terpaksa kita juga harus, itulah indikasi di mana kita harus percepat kala 2. Seperti itu. Mungkin dokter Ya, Aldi ya. ada yang tambahan mungkin. Dokter Aldi mungkin dok? Iya, sama dokter Kala. Jadi nggak harus semua dipercepat kala dua ya, sesuai indikasi aja. Ya, sesuai indikasi kalau terutama dia serangan yang tidak terkontrol ya, tidak bisa terkontrol. Ibu kelelahan ya, ibu kelelahannya ini gara-gara sesak gitu ya, kira-kira ya, ya itu bisa kita lakukan. Yang jelas harus ada indikasi dulu ya, sebisa mungkin ya kita coba pervaginam spontan, tapi kalau misalnya nggak mampu ya kalau dua, ya cepat kalau dua. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke Dokter Satrio nih ya. Izin bertanya lagi untuk analgetik ketoprofen sub seperti Provenit sub apa masih bisa diberikan? Apa kasus setelah dikasih terapi ini asma pasien langsung kambuh? Untuk terapi pengganti analgetik untuk pasien dengan asma sebaiknya menggunakan apa? Nah, ini tadi Dokter Aldi kan menyampaikan hati-hati analgetik ya. Apakah hati-hati itu nggak boleh sama sekali atau bagaimana dok? Mungkin dok. Ya, jadi memang apa NSAID pada kehamilan terutama trimester 3 itu kan banyak efek negatifnya ya. Dan terutama khususnya pada penderita asma dia memang meningkatkan risiko eh, serangan ya karena dia menyebabkan bronkospasme. Eh, apa namanya? Mungkin yang paling safe itu ya cuman golongan acetaminophen ya, golongan apa? Yang Paracetamol tadi. iya betul, acetaminophen atau paracetamol yang sehari-hari kita pakai itu yang paling paling safe untuk
kehamilan karena kategorinya B ya, Dokter Bayu ya. Sedangkan yang lain-lain memang harus hati-hati. Dan memang betul dok, Dokter Satrio memang meningkatkan risiko serangan memang kalau kita berikan NSAID. Apalagi kalau dosisnya agak tinggi. Ya. Gitu Dokter Galang. Ya. Mungkin saya Ya, nambahkan sedikit dok untuk masalah anti nyeri ini ya. Kita juga harus hati-hati menggunakan anti nyeri pada obat anestesi ya. Maksudnya teman anestesi biasanya ngasih kasih kita fentanyl atau mungkin kita ngasih ya mungkin kita bermerek ya apa fentanyl patch itu juga bisa menyebabkan bronkospasme. Jadi harus hati-hati pemberiannya. ya. Jadi pada prinsipnya ya ngasih obat pada asma ini kita harus cek recheck ya sama kayak ngasih orang yang alergi ya. Jadi kadang-kadang kita harus harus benar-benar explore ya. Mungkin misalnya nggak ada modalitas lain ya nggak apa-apa, tapi harus hati-hati sekali. Mungkin stressingnya itu ya, Dokter Aldi ya, Iya ya. Jadi kalau bisa gunakan yang lain lah, yang relatif aman kalau bisa. Ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok, izin bolehkah di-share terapi Dokter Aldi tadi gitu ya? Ya, nanti di-share ya mungkin. Juga apakah probiotik interlak selama kehamilan dapat mencegah asma? Nah, ini yang lagi ngetren ya. Banyak orang tanya nih ya, Dok, saya pakai probiotik supaya anak saya nggak alergi ini ya. Evidence base-nya mungkin ada yang sudah tahu, mungkin Dokter Aldi atau Dokter Bayu mungkin Dok. Pernah dengar apa Baik, enggak? baik, Dok. Saya belum belum baca ini. Saya Ya, ulangi. kalau penggunaan anti probiotik itu adalah untuk memicu flora normal ya. Jadi kalau kita ngomong mikrobiota itu adalah flora normal di dalam tubuh kita. Host atau kita sendiri itu punya punya mikrobiota yang alami memang ada. Di vagina itu ada lactobacillus, di gut itu ada bakteri apa waktu di traktus urinarius traktus eh, respiratorius juga ada. Jadi paparan host mikrobiota ini juga sangat penting ya. Jadi apabila waktu dia lahir ternyata sudah terpapar host yang patogen, kuman yang patogen, itu mungkin lebih cenderung nanti dia akan mengalami gejala seperti asma seperti itu. Jadi memang saya belum baca secara jelas ya, tetapi ada peran mikrobiota di situ dan probiotik ini juga juga mendukung apa namanya efektivitas dari mikrobiota host tadi. Ya. Itu. Jadi prinsipnya kayak dilatih dulu gitu ya dengan Betul, inflamasi Dak. dan inflamasi yang baik-baik gitu ya. Baru habis itu supaya bisa menghadapi inflamasi yang lebih berat gitu ya. Coba Ya memang mungkin, oh iya, ya, Dr. Aldi mungkin monggo. Dok. Ya Ya, mungkin nambahin dikit aja. Saya teringat apa? Ya kita bahas mikrobiota ini mungkin kaitannya mungkin yang lebih apa sehari-hari dengan kita ya itu sesar itu ya sesar. Jadi banyak studi dan menunjukkan bahwa yang bayi yang lahir dengan sesar itu risk alerginya lebih tinggi dan juga risiko asmanya lebih besar. Nah itu mungkin kita yang kita banyak melakukan sesar. Nah itu ternyata memang ya itu kaitannya dengan apa namanya kaitannya dengan paparan mikrobiota di vagina ya yang kalau sesar kan lebih sedikit ya. Itu akhirnya risiko alerginya lebih tinggi, risiko asmanya pun juga meningkatnya cukup signifikan. Itu sudah terbukti meta analisis ya dokter Gala ya. Oke. iya. Cuma kalau yang dikasih ibunya dikasih probiotik ini yang mungkin masih masih belum ada. Seingat saya belum ada. Tapi yang tadi disampaikan Dr. Aldi itu benar sekali bahwa ya memang kalau pervaginam biasanya lebih lebih sehat gitu ya, lebih sehat karena memang paparan paparan mikrobiota yang cukup gitu ya, cakupan yang cukup gitu ya. Jadi gut mikrobiotanya anaknya setelah lahir lebih banyak gitu ya, karena ada paparan pervaginam dari ibunya gitu ya. Baik, ini rasanya kok belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin yang lain saya undang gitu ya. Kita masih punya 10 menit ini ya. Atau pertanyaan langsung juga boleh. Eman-eman ini, mumpung ahlinya ini, ahlinya ahli ini ya. Ada semua di sini. Oke. Ya, ya, Oh iya, mungkin saya highlight di sini tentang asma ya dok ya. Jadi pasien tuh banyak datang kan dengan keluhan sesak ya dok ya. Keluhan sesak itu kita harus berpikir juga bahwa ini jadi pasien sesak ini kita harus bisa membedakan antara pasien ini dengan nafas cepat atau dia kesulitan bernafas ya, yang pertama ya. Jadi mungkin saya kembali lagi, maksudnya saya mundur lagi ke arah ke keluhan sesaknya itu bahwa secara fisiologis ibu hamil akan merasa nafasnya cepat ya. Tetapi apabila pasien tersebut sudah terlihat
effort untuk bernafas. Nah, ini kita sudah harus aware ya bahwa ada underlying disease selain dari fisiologi yang terjadi ya. Kita harus bisa membedakan bahwa ini karena paru-paru atau enggak, ataupun ini karena anemia atau ini karena jantung dan lain itu juga kita harus berpikir dari awal ya. Gitu. Ya, matur nuwun, Dr. Bayu. Oke, ini kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ya. Karena prinsip tas itu ya tanya apa saja gitu ya. Jadi kalau sudah nggak ada pertanyaan kita bingung ini mau menjawab apa gitu ya. Nah ini nih, ada lagi nih. Izin mau bertanya penggunaan metilprednisolon pada kehamilan selain untuk asma yang akut tadi apa boleh dok gitu ya. Ini mungkin kalau yang dapat steroid oral nih ya. Mungkin monggo silakan Dokter Bayu dulu mungkin dok. Ya, boleh. Maksudnya methylprednisolone salah satu obat yang safe untuk saat kehamilan sebenarnya. Boleh. Tetapi memang MP ini diberikan atas indikasi ya, sesuai dengan underlying disease pasien tersebut apa ya. Ya. Dokter Aldi ada tambahan dok? Ya, cukup sih dokter Gala. Sama sih boleh kalau itu soal tadi kan saya tampilkan tadi ya, methylprednisolone, prednisolon boleh untuk apa termasuk controller juga dan untuk apa exacerbasi ya untuk penanganan exacerbasi akut itu dengan steroid oral ya. Ya. Justru MP itu kadang-kadang orang mengenalnya maternal steroid gitu ya. Kalau Dexa itu fetal steroid ya. Jadi harusnya relatif aman untuk kehamilan ya, karena memang fokusnya lebih untuk problem ibunya ya. Kalau kita sehari-hari mungkin kita di Sutomo, UNER dapat kasus lupus, dapat apa ya semuanya pasti mendapatkan MP ya mayoritas ya. Jadi insya Allah relatif aman, cuma mungkin stressingnya ya hati-hati pertumbuhan itu tetap harus dievaluasi ya, dijaga ya. Jangan sampai pasiennya malah nggak minum gitu ya kalau ketika itu memang diindikasikan ya. Itu sangat penting Iya. sekali rasanya. Baik, saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau sebelum kita kembalikan lagi ya eh, ke mana ke Dokter Seto, mungkin ada kata-kata terakhir, wah kata-kata terakhir, rangkuman maksudnya, rangkuman dari Dokter Bayu dulu mungkin dok. Kira-kira apa sih yang perlu concern di asma ini, asma pada kehamilan nih? Ya, untuk masalah asma dalam kehamilan ini kan memang ini adalah suatu penyakit kronis ya sebenarnya. Dan ini hubungannya dengan sistem respirasi, adaptasi sistem respirasi dalam tubuh pasien tersebut. Dan yang kedua, untuk menilai derajat asma sendiri ini sangat penting ya untuk keberlangsungan kehamilan sampai dia nanti akan persalinan gitu ya. Mulai dari ANC sampai dia mode of delivery-nya itu juga harus dipikirkan berdasarkan derajat keparahan dari asma tersebut. Dan yang ketiga adalah mode of delivery-nya. Jadi mungkin teman-teman atau para sejawat juga jangan takut untuk memberikan induksi karena insya Allah oksitosin dan misoprostol itu safe untuk induksi dan ripening cervix. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan hemabat sama karbopros yang kebetulan di sini tidak ada itu. Seperti itu. Mungkin Ya, Dr. Aldi bisa nambahkan. monggo Dokter Aldi, ada tambahan dok? Kuman. Udah lengkap ya dokter Bayu tadi ya. Intinya sih apa jangan di underestimate ya kalau ada pasien hamil dengan asma tetap harus diperhatikan terutama baik ke ibu maupun efek ke janinnya ya dokter Bayu ya terutama apa risiko IGR pretermnya yang meningkat ini yang harus kita waspadai gitu. Dan kolaborasi dengan paru itu rasanya mutlak ya kalau karena terapinya cukup cukup rumit terapinya ya meskipun secara teori tadi simpel tapi untuk pelaksanaan di lapangan itu titrasi dosisnya itu susah. Kita kayaknya nggak bisa ngerjakan itu. Harus dengan dokter paru sendiri. Oke, mungkin itu dokter Gala. Ya, matur nuwun Dokter Aldi. Baik, rasanya saya coba cek lagi pertanyaan di akhir, udah nggak ada lagi ya. Jadi rasanya mungkin cukup ya tadi penjelasan dari dua ahli kita gitu ya, Dokter Ilham Aldika Akbar, konsultan fitomaternal, Dokter Bayu Priangga, SPOG, walaupun belum fitomaternal, tapi ini urusannya ngurusin kasus elek-elek semua ini ya di ICU ya, ini ahlinya di ICU ini ya. Baik, rasanya cukup ya. Saya juga ikut ngundang nih ya untuk tanya apa saja yang offline ke 200 ya. Jangan lupa siapkan pertanyaan ya, karena formatnya kayaknya tetap tanya apa saja gitu ya. Nanti kalau
apa namanya nggak ada pertanyaan, kita cuma makan-makan aja nanti ketemu offline itu ya. Jadi siapkan pertanyaan, banyak yang narasumber-narasumber yang rasanya akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin pertanyaan dari peserta para peserta ya. Baik, rasanya dari saya cukup mungkin ya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Dr. Aldi dan Dr. Bayu sudah mau jadi narasumber di tas ini. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Izin saya kembalikan lagi ke Dr. Seto. Monggo silakan Dr. Seto. Dr. Seto atau dokter siapa ini? Oke, oke. Mohon izin dokter, ini saya menggantikan dokter Seto untuk menutup acara. Mohon maaf, ini kamera laptop saya bermasalah. Jadi sehingga saya izin menutup acara. Nggih. Terima kasih banyak atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Matur nuwun sangat Dr. Manggala, Dr. Aldi, Dr. Bayu atas ilmu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi amalan ilmu yang bermanfaat. Eh, Untuk para peserta, tak lupa mengingatkan untuk bisa mengerjakan pelataran sehat mulai pukul 11 hingga pukul 23:59 hari ini pada hari acara. Nggih. Saya Ari mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.